Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Eh Alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia dari Allah kita bisa berjumpa di Zoom meeting ini meskipun eh, hanya rekaman saja ataupun tidak tatap muka secara langsung, tapi tidak mengurangi ya ijtihad kita dalam menuntut ilmu, semangat kita dalam menuntut ilmu dan keberkahan di dalamnya insya Allah. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita semuanya Nabi besar Muhammad SAW dan kepada seluruh ahlul baitnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, insya Allah di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas satuan aktivitas perkuliahan mata kuliah kita di semester 3 ini yaitu Asbabun Nuzul. Baik, ahlan wa sahlan kepada semuanya di semester yang 3 ini. Semoga antum semuanya semakin semangat dalam belajar dan menuntut ilmu dan berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Iskarima. Baik. Perkenalkan, kami adalah Haidar Ahmad. Saya ngambil S1-nya dulu di Yordania, jurusan Usuluddin. Kemudian S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan insya Allah sekarang on progress program doktoral juga di kampus yang sama di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Insya Allah di satu semester ini, 6 bulan ke depan kita akan bersama-sama ngaji bareng, belajar bersama terkait ilmu, salah satu cabang ilmu yang besar dalam ilmu Al-Quran yaitu Asbabun Nuzul. Baik, insya Allah. Ya, semesternya ini salah ya, semester 3. Ini nanti antum kalau ada tugas nanti bisa di-upload di email ini ya, supaya nanti tidak hilang filenya. Kalau di WA nanti bisa kehapus guys. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA karena itu lebih fast respon ya. Baik, sebagai pengantar untuk pertemuan perdana kita terkait ilmu asbabun nuzul, ilmu yang merupakan ilmu utama dalam ilmu Al-Quran, di mana ilmu asbabun nuzul ini akan menentukan arah tafsir seseorang mufassir gitu ya. Nah, kita sudah masuk pembahasannya ini terkait deskripsi mata kuliah ya. Sebagaimana ya Al-Quran yang kita tahu di ayat awalnya di halaman pertama ini surat Al-Baqarah Allah berfirman Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang bertakwa. Nah, ini ya. Nah, kaitannya dengan asbabun nuzul yaitu para sahabat yang namanya manusia biasa seperti kita ya, pasti akan menghadapi berbagai permasalahan sosial yang mereka hadapi setiap hari. Misalkan ya, para sahabat bertanya kepada Rasul terkait apa hukum apa namanya hijab, apa hukum wanita yang haid dan seterusnya, ataupun pertanyaan orang-orang non-muslim yaitu Yahudi dan Nasoro ketika bertanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain ya, kemudian tentang Ya'jud Ma'jud dan seterusnya, itu biasanya nanti akan turun ayat. Termasuk juga ketika ada suatu kejadian permasalahan di zaman Rasul. Misalkan
Ada sahabat menzihar istrinya. Menzihar itu mengatakan pada istri, engkau bagaikan tulang punggung ibuku, gitu kan. Ya, itu kisahnya Muroroh ya dengan istrinya. Maka ayat Al-Quran kemudian turun untuk menjawab apa yang harus dilakukan oleh sahabat dan Rasul pada waktu itu sebagai hakimnya dalam menghadapi problematika ini. Ya, maka asbabun nuzul ya berkaitan tentang pertanyaan para sahabat dan kejadian yang terjadi di zaman Rasul sehingga turun ayat Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam Al-Quran seluruh ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya atau hanya beberapa ayat saja? Nah, itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupan. Selama berabad-abad, berbagai kajian ilmiah yang bermuara pada Al-Quran telah dihasilkan oleh para ulama dan cendekiawan, baik dalam bidang akidah, syariah maupun akhlak. Baik. Dalam menafsirkan atau memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran, seorang mufassir atau peneliti haruslah mengetahui sebab nuzul ayat-ayat yang dibahas. Ya. Dan kita hari ini sarjana ya ilmu Al-Quran dan tafsir itu bab tentang asbabun nuzul ini wajib mungkin wajib paham karena kalau kita nanti menulis jurnal, menulis skripsi, kalau tidak bisa memahami asbabun nuzul itu bisa berakibat fatal. Yang paling parahnya adalah sampai salah menafsirkan, gitu ya. Karena nanti umat yang akan membaca tulisan kita, umat yang akan mendengarkan kajian kita, kalau kita salah dalam menyampaikannya, umat pun akan tersesat, gitu ya. Hal ini sangat berpengaruh pada pemahaman yang utuh sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan saat mengkajinya. Mata kuliah ini mengkaji makna asbabun nuzul, macam-macamnya, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengannya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam asbab nuzul secara urut dari Al-Baqarah dan seterusnya, gitu ya. Insya Allah itu di pertemuan berikutnya kita akan membahas makna asbabun nuzul ya secara harfiah, secara etimologi dan epistemologinya. Kemudian macam-macamnya, apakah asbabun nuzul ini ya ada apa namanya sigoh sorihahnya, sigoh yang jelas atau ihtimal dan seterusnya. Kaidah umum misalkan al-ibrah bi'tibar al-ibrah bi umumil lafat la bi khususi sabab misalkan seperti itu. Atau minoritas ulama mengatakan justru sebaliknya. Al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafat. Nah, mana ini yang kita pakai dalam apa namanya menafsirkan Al-Qur'an? Taib. Kemudian yang berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas asbabun nuzul dari juz 1 sampai seterusnya ya. Dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu ya insyaallah. Taib. Ini tadi ya pengertian asbabun nuzul, masa-macamnya, kaidah-kaidah dan praktek kajian atas riwayat asbabun nuzul. Nah, ini kitab yang kita gunakan yang paling utama nanti adalah As-Sahih Al-Musnad min Asbabun Nuzul karya Abu Abdurrahman Muqbil bin Wadi Bil Hadi Al-Wadi'. Nah, ini nanti kami meminta kepada ustadz-ustadzah yang ada di sini semuanya untuk mencari PDF-nya ya. Syukur-syukur nanti ada kitab fisiknya. Ini bisa dicari di marketplace kalau ada. Tapi kayaknya jarang. Minimal banget PDF-nya punya ya Bapak Ibu. Baik, kemudian yang berikutnya materi dan rencana perkuliahan kita. Pertemuan pertama adalah pengenalan mata kuliah dan pendahuluan. Kami mohon maaf karena baru bisa rekaman sekarang ya. Satu saja karena kesibukan yang ada di sini. Jadi mohon dimaklumi. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas pengertian sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu asbabun nuzul, di mana asbabun nuzul ini tidak serta-merta muncul tiba-tiba. Ada urutan kejadian, urutan perkembangan ilmu ini. Dimulai dari ilmu hadis, di mana asbabun nuzul ini menjadi salah satu bab dari apa namanya kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan
hingga pada akhirnya dia berdiri sendiri, memisahkan diri dari ilmu hadis. Ya, kemudian para ulama berlomba-lomba untuk menulis kitab yang khusus membahas asbabun nuzul, termasuk nanti kitab khusus membahas kiroat, kitab khusus yang membahas tentang makiyah dan madaniyah, kitab khusus yang membahas tentang nuzulul Quran, termasuk juga asbabun nuzul ini. Kemudian nomor tiga, pertemuan yang ketiga adalah kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Nah, yang paling menariknya adalah apakah ada hubungan atau perbedaan dengan hermeneutika, ya, di mana ini kontroversi ya, boleh dipakai atau enggak sih hermeneutik ini dalam menafsirkan Al-Qur'an. Di mana hermeneutik adalah teknik menafsirkan, ya, kitab suci, ya, menurut siapa? Menurut orang-orang Kristen. Mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat ini apakah masih relevan tidak digunakan di zaman ini. Nah, apakah Al-Qur'an bisa di apa namanya tafsirkan dengan metode hermeneutik ini. Kemudian kajian asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya ya, insya Allah. Metode yang akan kita gunakan adalah ceramah, kemudian diskusi, pertanyaan yang antum tujukan kepada kami ataupun kepada teman-teman yang lain, dan nanti di sela itu kita akan sisipkan pertanyaan ABC atau esai atau tugas berbentuk review jurnal, review makalah dan seterusnya. Insya Allah kita sampaikan di kemudian hari. Baru kemudian kita UTS berisi tentang soal tentang pemahaman materi yang telah kita bahas sebelumnya. Gampang insya Allah. Kemudian asbabun nuzul di Ali Imran juz 3, juz 4, juz 5, kemudian masuk surat An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah. Baru kemudian kita UAS. Gampang insya Allah, asbabun nuzul ini sangat-sangat mudah. Semoga antum semuanya diberikan kekuatan dan keistiqomahan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini referensi yang harus kita punya. Yang pertama adalah As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul karya Abu Abdurrahman Muqbil bin Wadi' Al-Wadi'i. Nah, ini ya minimal banget punya PDF-nya. Taib nomor dua, kitab Asbabun Nuzul milik Imam As-Suyuti. Nah, ini banyak tersebar di marketplace maupun di eh, toko buku Islami ya. Kalau di Solo ada toko buku Arafah, itu ada. Dan banyak penerbit yang telah menerjemahkan Asbabun Nuzul ini milik Imam As-Suyuti. Taib. Kemudian yang ketiga, Mabahis fi Ulum Al-Qur'an. Nah, ini sarjana S1 ilmu Al-Quran dan tafsir, calon ustadz dan ustadzah semuanya, atau bahkan di sini sudah menjadi para ustadz dan ustadzah ya, wajib punya buku ini. Ini adalah buku yang harus dimiliki oleh lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau kata guru saya, dosanya para apa namanya sarjana S1 ilmu Al-Quran dan tafsir itu adalah tidak hatam membaca buku Mabahis fi Ulumil Quran. Karena itu buku yang ringan, tipis, cuman satu jilid ya, tebalnya cuman segini, dan itu mencakup semua ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau nggak punya atau bahkan belum pernah membuka sama sekali, itu bahaya. Nah, kalau sudah selesai, sudah mungkin naik lagi ke buku yang keempat, Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin Asyuti. Ini lebih tebal, ada yang cetakannya 2 jilid, ada yang 1 jilid tapi tulisannya kecil-kecil. Nah, ini adalah induk atau sumber apa namanya referensi dari Mana Al-Qattan dalam menulis buku beliau tadi Mabahis fi Ulumil Quran. Antum kalau mau meneliti lebih jauh asbabun nuzul, kemudian bantahan Imam As-Suyuti terhadap orang-orang orientalis, terhadap orang-orang yang meragukan asbabun nuzul, itu lengkap dibahas di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, insyaallah ya kita berikhtiar untuk memiliki buku ini. Ini buku yang banyak tersebar di marketplace ya, ada juga cetakan ya apa namanya Maktabah Ar-Risalah apa namanya penerbit di Damaskus Suriah itu harganya sekitar 240.000, masih terjangkau. Ada juga yang 160.000, itu lebih tipis dan tentunya kualitas cetakannya di bawahnya ya. Silakan antum ikhtiar untuk mengoleksi kitab-kitab para ulama kita. Karena apa? Itu menjadi wasilah kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Gitu ya. Kemudian ada juga karya ustadz dan ulama kita
karya Tengku Hasbi As-Siddiqi, profesor ya, sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada juga misalkan karya Profesor Quraish Shihab ya. Ada juga karya ilmu Al-Quran, karya Dr. Ahsin Sako Muhammad, guru kami. Nah, itu banyak. Intinya adalah sebagai penunjang ya pemahaman kita dalam memahami pelajaran ini. Kemudian terkait pembahasan hermeneutik, antum bisa baca buku Wajah Peradaban Barat karya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada juga hermeneutika dalam tafsir Al-Quran karya Adian Husaini, itu juga bisa antum koleksi dan sebagai bahan bacaan dan lain-lain. Sistem dan metode pengajaran insya Allah kita ceramah dosen, kemudian ada tugas, baik tugas pertanyaan, esai, ataupun review makalah jurnal, ataupun antum nanti bisa membuat video terkait ceramah juga sebagai tugas akhir. Nanti tugas akhir bisa seperti itu atau juga membuat jurnal ya. Nanti yang paling mudah yang mana insya Allah kita sampaikan berikutnya. Kemudian sistem penilaian seperti biasa ada UTS 30%, kemudian UAS 40%, tugas yang tadi itu 15% dan keaktifan di kelas adalah absen ya. Harapannya semuanya bisa hadir, maksimal tidak hadir itu 2 kali saja dan itu karena sakit atau izin ya. Kalau alpa itu beda lagi. Kemudian jangan sampai teman-teman ustadz-ustadzah di sini nilainya kurang dari 50 karena itu bisa mengakibatkan tidak lulus sehingga harus mengambil mata kuliah lagi di semester berikutnya. Kalau sudah seperti itu, nanti lulusnya bisa terhambat ketika teman-teman yang lain sudah skripsian atau nulis jurnal, teman-teman di sini masih kuliah, gitu ya. Tertanda di sini Ketua STIQ Syarima Ustadz Sultani dan kami sebagai dosen pengampu. Jazakumullah khairan, insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat ya dalam belajar. Dan tadi tugas untuk memenuhi referensi ini tolong segera dicari, baik PDF maupun kitab fisiknya, insya Allah. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.